Melanjutkan cerita sebelumnya, di rute yang dijaga ketat oleh dua entitas di luar nalar, ternyata menyembunyikan sebuah tempat tersembunyi. Suho segera melesat menuju lokasi yang belum pernah ia jamah sebelumnya, dan di sanalah ia menemukannya, pintu boss room. Ia segera berlari ke depan pintu, penuh semangat dan keyakinan. Namun di saat secerca harapan muncul, suara menggelegar bergema di belakangnya. Prem Suho telah tiba. Sosok itu berdiri tepat di belakangnya, tatapannya dingin seperti kematian itu sendiri. Tiba-tiba Prem Suho menghilang dari tempatnya. Bagaikan rudal, tubuhnya melesat lurus ke arah Suho, menghancurkan batu dan udara yang dilaluinya. Tangan Prem Suho nyaris menyentuh punggungnya. Namun tepat sebelum semuanya terlambat, Suho berhasil menembus masuk ke dalam boss room. Nafasnya tersengal, tangannya menekan pintu, mencoba menenangkan detak jantung yang membuncah liar. Namun di tengah kelegaannya itu, ia menyadari bahwa sebuah entitas telah menunggunya di dalam. Dari balik kegelapan, terdengar langkah kaki perlahan mendekat. Suho merasakan kehadirannya. Seseorang tengah berjalan ke arahnya. Bukan musuh yang asing, melainkan dirinya sendiri. Namun berbeda dari sebelumnya, itu bukan Suho dari tutorial, bukan juga Suho dari masa lalunya yang lain, melainkan Suho dari masa kini. Karena dia adalah Suho dari masa kini, kita sebut saja dia Sumani. Kini Sumani berdiri tepat di hadapan Suho, menatap balik dirinya sendiri dengan aura yang tak bisa dijelaskan. Suho menyipitkan mata, mengamati setiap detail sosok di depannya, lalu bergumam dalam hati. Jadi, sekarang aku harus menghadapi diriku sendiri dalam versi Dual Sword. Rakan Feng di tangan kirinya, dan pedang satunya. Itu disebut Vulcan Horn. Ini terasa aneh. Apa mungkin dia hanyalah entitas palsu, makhluk yang tercipta karena gangguan sistem? Tak ingin berspekulasi lebih jauh, Suho segera membuka jendela sistem untuk memeriksa stat lawannya. Sesaat setelah data muncul di depan matanya, Suho terdiam kaget, namun hanya sejenak. Senyuman perlahan terukir di wajahnya. Tanpa ragu, Suho langsung menerjang ke depan dengan penuh percaya diri dan menghantamkan tendangan kuat ke arah Sumani. Sumani mengangkat kedua pedangnya dan menahan serangan itu dengan presisi sempurna. Tapi daya hantam Suho terlalu besar. Sumani terdorong mundur beberapa langkah, menciptakan jejak gesekan di lantai batu yang mereka pijak. Pertarungan antar dua versi Suho akhirnya dimulai. Dalam hatinya, Suho merasakan kelegaan, bahkan kepuasan. Akhirnya, ia menemukan lawan yang pantas. Apalagi setelah memeriksa data jendela sistem, ia tahu bahwa ia jauh berada di atas. Level Sumani 32, strength-nya total 75, sedangkan dirinya level 40, total strength-nya 128. Perbedaan yang mencolok. Suho tersenyum percaya diri, seolah kemenangan sudah berada dalam genggamannya. Namun, kelegaan itu hanya bertahan sesaat. Sumani mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah Suho, lalu perlahan melangkah maju. Aura di sekitarnya mulai bergemuruh, dan satu persatu cahaya skill buff muncul menyelubungi tubuhnya. 3 skill buff aktif bersamaan. Pertama, Iron Body Technique, meningkatkan attack dan defense. Kedua, Wind of the Prayer, mempercepat movement speed dan attack speed. Ketiga, Giant Armor, memperkuat defense secara drastis. Melihat semua itu, dada Suho mendadak sesak. Iron Body Technique, bukankah itu skill milik Amut? Tunggu, berapa banyak buff yang diaktifkan sekaligus? Tubuh Sumani menghilang dari pandangan sekejap. Tebasan demi tebasan menghujam ke arah Suho dengan kecepatan mengerikan. Namun dengan refleks luar biasa, Suho berhasil menghindar dari tiap serangan yang datang bertubi-tubi. Kini, Sumani menjadi semakin menggila. Aura di sekitarnya meledak liar. Skill Storm Slash telah diaktifkan. Melihatnya, Suho langsung menarik keluar Kasaka Dagger. Dentingan senjata bergema di udara saat keduanya mengeluarkan skill Storm Slash. Mereka saling menebas dan menangkis dengan kecepatan gila. Pedang dan belati saling beradu, menciptakan percikan di setiap benturan. Sambil bertarung, Suho bergumam dalam hati. Syukurlah aku menyimpannya untuk berjaga-jaga kalau Vulcan Horn hancur. Namun di tengah pertarungan sengit itu, sebuah luka sayatan muncul di pipinya, digores pedang Sumani. Dan saat darah menetes, sebuah kenangan asing melintas dalam benaknya.
bayangan dirinya menebas Brookie, namun sesuatu terasa aneh. Ingatan apa ini? Ini bukan dari pertarunganku melawan Brookie. Suho tersentak, kepalanya terasa berdenyut. Suho yang merasakan ingatan aneh itu bertanya-tanya, apakah itu serangan mental dari efek skill Sumani? Belum sempat mencerna semuanya, serangan Sumani kembali datang, kali ini menggores tangannya. Dan lagi, memori asing lainnya menerobos pikirannya. Memori yang bahkan bukan milikku muncul lagi. Apa semakin aku terluka, serangan mental ini semakin kuat? Rasa panik mulai merayap. Suho segera melompat ke belakang, menjaga jarak aman. Nafasnya memburu, matanya tetap terkunci pada Sumani, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tapi sosok itu hanya berdiri diam, tenang, mengerikan. Lalu, mulut Sumani terbuka, dan dari sana, satu kata keluar. Bangkitlah. Tiba-tiba, bayangan di bawah kaki Sumani bergejolak liar, dan dari kegelapan itu, sebuah sosok hitam pekat muncul menerobos keluar. Prajurit bayangan. Tanpa aba-aba, prajurit itu langsung melesat ke arah Suho dan menyerangnya dengan brutal. Suho terpaksa menahan gempuran itu. Serangan cepat, kuat dan presisi. Dalam kekacauan, matanya menatap detail sang prajurit. Ranknya naik. Tubuh bergerak refleks menghindari serangan, namun situasi semakin memburu. Sumani ikut melompat masuk ke dalam pertempuran. Pedangnya berkelebat tajam ke arah Suho. Kini, Suho harus menghadapi dua musuh sekaligus, dirinya sendiri dan prajurit bayangan. Di tengah hiruk-pikuk pertarungan, satu pertanyaan menggema dalam benaknya. Dia memanggil prajurit bayangan dari ketiadaan. Jangan-jangan dia punya shadow stories pada level 32. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin jelas bagi Suho. Ingatan yang mengalir deras di kepalanya itu bukan miliknya. Itu adalah kenangan milik Sumani, dirinya dari dunia lain. Sebuah realitas alternatif di mana segala sesuatunya berjalan berbeda. Di dunia itu, Beru berada di sisinya, Exil masih hidup, Grey bertarung bersamanya, bahkan Amut juga menjadi sekutu. Dan di sana, Suho mampu menyelesaikan konflik besar di antara mereka dengan mudah. Sistem selalu memberikan ujian yang disesuaikan dengan situasi, dan setiap kali ia berhasil melewatinya, Suho menjadi lebih kuat. Namun kali ini, sesuatu terasa berbeda. Apakah sosok Sumani ini versi dirinya dari dunia lain diciptakan karena gangguan sistem, ataukah ada kekacauan lain yang belum ia pahami? Tapi satu hal yang pasti, mengapa selalu dia yang harus menjalani ujian yang nyaris mustahil? Mengapa selalu dia yang dipaksa untuk menembus batasnya lagi dan lagi? Tak pernah ada jalan mudah, tak pernah ada tantangan yang adil. Dan kini, satu lagi musuh tak masuk akal muncul di hadapannya. Musuh yang memaksanya untuk mati, bukan sekali atau dua kali, melainkan ratusan kali. Namun meski tubuhnya remuk dan jiwanya terkikis, Suho tahu satu hal, ia belum kalah. Suho mencengkram tangan prajurit bayangan di hadapannya dengan kekuatan penuh, menghentikan pergerakannya seketika. Di saat yang bersamaan, Sumani diam-diam melesat dari belakang, pedangnya terangkat tinggi, siap menebas leher Suho. Mata Sumani memancarkan kesungguhan yang dingin. Satu langkah lagi, hanya satu langkah, dan Suho akan mati di tangannya. Namun tiba-tiba, prajurit bayangan yang ditahan Suho tampak bingung. Tubuhnya mulai bergetar, lalu menghilang terhisap. Suho telah mengaktifkan Shadow Form Transformation, kemampuan yang menghisap prajurit bayangan di hadapannya, dan mengubahnya menjadi sirah kegelapan yang menyelimuti lengan kanannya. Dengan satu gerakan cepat, Suho mengangkat tangan yang kini berbalut bayangan itu untuk menangkis tebasan Sumani. Di momen itu, setelah melewati ratusan kematian dan keputusasaan yang seolah tak berujung, Suho menyadari satu hal penting. Duduk diam dan menyerah tidak akan mengubah apapun. Kini giliran Suho melancarkan serangan balik. Ia mulai melakukan perlawanan yang terus memojokkan Sumani. Dalam setiap gerakannya, ia bergumam dalam hati, menyadari bahwa masalahnya bukan sekedar sistem yang terganggu atau tidak. Sejak awal, persoalannya terletak pada bagaimana ia menggunakan sistem itu. Bukan sistem yang membimbingnya, melainkan dirinya sendirilah yang seharusnya memanfaatkan sistem tersebut. Tampak, Suho menghindari serangan Sumani dengan gerakan kayang. Satu tangannya menyangga tubuhnya di lantai, sementara kaki lainnya bersiap. Dalam sekejap, ia memindahkan sirah bayangan dari lengannya ke kakinya. Sumani yang terduduk menatap Suho dengan ekspresi panik.
Dan dalam satu gerakan cepat, Suho meluncurkan tendangan kapak yang menghantam tepat ke arahnya. Sumani terseret ke belakang. Ia berusaha menancapkan kedua pedangnya ke lantai untuk mengurangi daya dorong serangan itu. Tapi di sisi lain, Suho bersiap kembali melesat seperti kilat. Pukulan telak menghantam perut Sumani, membuat tubuhnya terhempas dan menghantam dinding keras hingga retakannya menyebar, dan bagian tembok itu nyaris runtuh. Namun, Suho belum berhenti di situ. Kini tangan kirinya pun diselimuti oleh zirah bayangan. Dengan tubuh yang penuh luka dan nafas berat, ia mengerahkan seluruh kemampuannya menuju pukulan terakhir. Pukulan itu menghantam Sumani dengan brutal, menghancurkan dinding di belakangnya dan menerbangkan puing-puing ke segala arah. Ledakan kekuatan itu menggetarkan seluruh ruangan, dan Sumani kini terkapar, terduduk di antara reruntuhan, tubuhnya remuk oleh hantaman terakhir. Suho berdiri dengan nafas terengah, menatap lawannya yang tak lagi mampu bergerak. Dalam keheningan yang menyelimuti, sebuah ketegasan muncul dalam benaknya. Mulai saat ini, ia tidak akan lagi berjalan di jalur yang ditentukan oleh sistem. Masa depannya akan ia bentuk sendiri, berdasarkan keputusan dan tekadnya. Dan dengan tumbangnya entitas di balik pintu, syarat penyelesaian advancement quest akhirnya terpenuhi. Sebuah notifikasi muncul di depan matanya, menyatakan bahwa titel One Who Overcome Adversity telah diperoleh. Titel tersebut diberikan hanya kepada mereka yang berhasil menaklukkan rintangan besar yang nyaris mustahil. Dan dengan gelar ini, seluruh stat Suho kini meningkat secara signifikan, bertambah 1% pada semua atribut untuk 1% XP yang hilang. Suho yang telah menyelesaikan quest ini akhirnya menghela nafas lega. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sesaat, karena tak lama kemudian notifikasi sistem kembali muncul satu persatu. Sistem sedang menganalisis tindakan player untuk menentukan kelas yang paling sesuai. Jendela transparan dengan bar pemrosesan perlahan memenuhi pandangan Suho. Sistem mencatat bahwa player telah berdiri tegak dan bertarung melawan musuh yang kekuatannya jauh di atas rata-rata. Ia juga menjalani ratusan kematian tanpa membiarkan mentalnya hancur. Dalam kondisi di mana tak ada ruang untuk berkembang secara fisik, justru perkembangan psikologisnya melampaui ekspektasi. Analisis lanjutan, sistem menyimpulkan bahwa kreativitas player memungkinkan dirinya untuk menemukan solusi bahkan di tengah krisis. Tekadnya yang tak tergoyahkan menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya untuk terus maju dan mengejar tujuan bersama. Dengan dasar pertimbangan itu, sistem memutuskan untuk menghadiahkan player satu pilihan dari 3 kelas berbeda. Tiba-tiba, 3 bola api dengan warna berbeda muncul di hadapan Suho, masing-masing mewakili pilihan kelas yang tersedia. Suho menatap mereka dengan sorot mata penuh kebingungan dan kehati-hatian. Pilihan pertama, Air of Shadow. Jika Suho memilih kelas ini, maka sistem akan terus memandunya di jalan menuju pewaris bayangan sejati. Semua kemampuan terkait Shadow akan diperkuat dan dikembangkan secara eksklusif. Pilihan kedua, Soul Striker. Berdasarkan data terdahulu, Suho sebelumnya telah diberikan hidden class ini. Namun jika ia memilihnya kembali, maka stat pada masa itu tidak akan dikembalikan, dan seluruh shadow skill yang dimiliki akan dihapus sepenuhnya. Pilihan ketiga, kelas rekomendasi berdasarkan karakteristik player. Kelas ini adalah hidden class unik yang dirancang khusus berdasarkan pencapaian Suho dalam quest ini. Namun jika Suho mengambilnya, maka seluruh shadow skill juga akan dihapuskan. 3 jalan terbuka di hadapannya. Setiap pilihan menyimpan konsekuensinya sendiri. Kini, keputusan akhir berada di tangan Suho. Setelah membaca dengan seksama penjelasan dari masing-masing kelas, ia bergumam lirih. Satu adalah jalan yang tak akan pernah berubah. Satu adalah jalan yang membawaku kembali ke masa lalu. Dan satu lagi adalah jalan petualangan yang belum pernah kulalui. Ia menghela nafas pelan, namun dalam sorot matanya terpancar kekesalan yang mendalam. Kau bercanda kan? Aku sudah menanggung ratusan kematian yang menyakitkan di tempat ini. Setelah semua penderitaan itu, setelah menaklukkan ujian yang mustahil dan menghadapi keputusasaan tanpa akhir, dan sekarang hadiahnya cuma satu pilihan. Berikan padaku semuanya. Tanpa ragu sedikit pun, Suho langsung mengulurkan tangannya dan menarik ketiga bola kelas sekaligus ke tubuhnya. Dalam sekejap, dunia seolah berhenti. Sistem mulai mengalami gangguan. Kilatan cahaya menyilaukan meledak dari tubuh Suho.
menyelimuti seluruh ruangan dengan aura yang luar biasa mengerikan, seakan sedang menjalani proses evolusi. Sebelum video ini Mimin tutup, ada satu fakta unik yang ingin Mimin bagikan. Ternyata, Sumani adalah versi Suho dari novelnya. Menariknya, di novel, Vulcanhorn tidak berbentuk gauntlet seperti di manhwa, melainkan sebuah pedang. Untuk ceritanya sendiri, sejak chapter 1, versi novel dan manhwa sebenarnya punya plot utama yang sama, tapi alur dan detail ceritanya sangat berbeda. Banyak bagian yang dikembangkan dengan cara yang unik di masing-masing versi. Mungkin di antara penonton Mimin ada yang baca novelnya. Kalau Mimin ada salah info atau keliru sebut, boleh banget dikoreksi di kolom komentar, lur.